Ya, teman-teman, selamat malam semuanya. Malam ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua tentang skincare, ya. Karena kita di Atomi ini sangat familiar dengan istilah skincare. Nah, kalau kita perhatikan, banyak orang yang rancu. Skincare dengan make up itu dianggap sama. Ya, ternyata di Atomi ini kita belajar banyak bahwa skincare dan make up itu dua hal yang berbeda. Mengapa? Karena skincare ini adalah satu kegiatan rutin yang tiap hari kita perlu lakukan secara terus-menerus. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjaga supaya kulit kita tetap terawat. Ya, terawat dalam arti apa? Mencegah munculnya kerutan, mencegah kulit tampak kusam, ya, mencegah kulit berjerawat dan sebagainya. Dan kalau ketika kita kenal skincare, kondisi kulit kita sudah seperti itu, dengan skincare ini kita berharap kulit kita mengalami perbaikan. Nah, itulah gunanya skincare. Kalau make up itu sifatnya ingin menonjolkan bagian-bagian tertentu dari wajah kita, ya, mungkin kepengen menonjolkan bagian mata atau pipi dan sebagainya. Nah, make up itu tidak selalu dipakai setiap hari, ya. Ketika momen-momen khusus atau mungkin kalau yang bekerja atau ketemu publik ya bisa saja memakai make up setiap hari. Tetapi kalau skincare ini sifatnya wajib tiap hari. Ya, jangan pakai skincare hanya kalau mau ketemu orang, kalau mau pergi. Nah, ini satu hal yang banyak dilakukan orang-orang di Indonesia, ya, termasuk saya dulu. Mikirnya pakai skincare itu kalau mau keluar rumah. Kalau di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak usah pakai apa-apa. Ternyata itu salah dan akibat dosanya harus repot membereskan, mulai muncul flek, kulitnya kusam, pori-porinya besar, jerawatan di mana-mana. Pokoknya kulitnya jadi nggak bagus gitu ya. Nah, gara-gara nggak bagus akhirnya mau hasil cepat ke dokter. Ya, ke dokter biasanya treatment dengan berbagai obat macam-macam. Ujung-ujungnya begitu kita kenal Atomi, pakai skincare Atomi, pengen hasil cepat. Semua dipakai. Ngelihat orang Korea yang kulitnya mulus-mulus, cantik-cantik, kita tanya, ya, halo, ya, sorry ini putus-putus. Ketemu orang yang kulitnya bagus, kita kepengen hasil yang cepat, kita ikut-ikutan. Dan yang saya alami dulu apa? Muka saya jerawatan penuh. Ya, mungkin teman-teman masih ada yang ingat ya. Tiba-tiba waduh di mana-mana jerawatan, perjing di mana-mana, bengkak-bengkak khususnya di daerah sekitar dagu sini. Ya, dulu banyak banget jerawat saya di bawah sini. Di awal-awal saya memakai skincare Atomi, bukannya muka langsung mulus, tetapi saya mengalami proses penjelekan dulu, ya. Mengalami proses jerawat tumbuh banyak di dagu, merah-merah. Sampai Pak Boas aja bilang, ini kamu di Atomi bukannya muka tambah bagus, malah mukanya tambah hancur. Udah ke dokter aja deh, gitu ya. Tapi saya bilang, saya tidak mau ke dokter. Karena saya yakin, karena saya begitu yakin bahwa kualitas skincare-nya Atomi itu sangat bagus. Saya sudah mempelajari Kolmar, ya, badan yang melakukan riset produk-produknya Atomi. Saya belajar banyak tentang komposisi bahan-bahan yang dipakai di skincare Atomi. Saya belajar tentang Kairi, ya. Kairi itu yang melakukan riset produk-produknya Atomi. Kolmar itu yang memproduksi produknya Atomi. Teknologinya begitu keren. Tapi kenapa muka saya pakai skincare Atomi bukannya tambah langsung bagus, kinclong, tapi hancur dulu. Nah, ini mungkin yang saya alami ini ada teman-teman yang juga mengalaminya, ya. Atau ada juga yang kulitnya oke-oke saja gitu ya, begitu pakai skincare-nya Atomi ya langsung cocok, langsung bagus. Tapi ketika kita mendengar si A pakai skincare Atomi, bagus mulus,
Wah, yang lain ikutan. Pakai yang mana skincare-nya? Kita langsung copy, kita pakai, ternyata di muka kita muncul jerawat. Nah, jadi saya ingin malam ini, saya ingin memberi apa ya, semangat dan ingin berbagi dari apa yang saya alami. Mungkin teman-teman malam ini juga bisa saling melengkapi ya apa yang teman-teman sudah rasakan. Kan banyak juga ya malam ini yang bergabung sudah merasakan hasil dari skincare Atomi. Nah, buat saya sendiri, meskipun hasil yang saya dapatkan sekarang dengan kulit saya belum 100% sempurna, tapi saya sudah bersyukur dan sangat puas. Ya, kalau sampai ada yang menawarkan kepada saya ya kembali pakai skincare lain yang dulu pernah dipakai dibayar pun saya nggak mau, karena ternyata menebus dosanya itu sangat tidak nyaman ya. Jadi kalau kita terbiasa pakai skincare yang berbahan kimia, dokter yang terkenal di mall-mall banyak gitu, aduh ternyata ibarat apa ya, buang dosanya banyak banget, itu perlu proses ya. Tapi saya bersyukur dengan apa yang saya dapatkan untuk kulit saya sekarang, juga untuk Pak Boas. Pak Boas ini juga dulunya bermasalah dengan wajah ya, langganan dokter, sering ke dokter, disuntik, jerawatnya gede-gede di sini. Pori-porinya besar, kering dan berjerawat ya. Selalu masalahnya dengan kulit. Di Atomi inilah kami berdua diproses ya untuk bisa belajar apa itu merawat kulit setiap hari ya. Kami juga belajar dan sampai sekarang juga masih belajar. Kalau ditanya ada penyesalan enggak? Ada penyesalan. Penyesalannya apa? Kenapa enggak kenal Atomi dari dulu? Ya ini sekarang kita kenal Atomi umurnya udah di atas 50. Coba kenal Atomi di umur-umur 20 30-an. Waduh, sampai sekarang umur 50 pasti hasilnya sudah bagus gitu ya. Kita kenalnya Atomi rasanya sudah di usia yang kolagennya sudah tidak diproduksi lagi ya. Jadi ya, tapi tidak ada penyesalan ya. Kita tetap mau mengucap syukur. Nah, untuk malam ini yang saya ingin tekankan adalah hal-hal yang basic ya, yang utama. Nah, apa yang penting untuk diperhatikan ketika kita mulai melangkah mencoba skincare-nya Atomi? Ya, mau skincare apapun juga. Menurut saya, yang paling penting dalam memiliki kulit yang sehat, kulit yang cantik, kulit yang bersinar, itu adalah proses pembersihan. Ini banyak sekali yang dilewati. Banyak dianggap membersihkan wajah itu bukan step penting. Lebih penting langsung pakai krim malam. Pengen cepet kinclong, pengen cepet bagus, pengen fleknya hilang. Banyak orang yang merasa sayang atau terlalu perhitungan ketika membeli produk untuk membersihkan wajah. Karena dianggap membersihkan wajah itu sesudahnya dibilas dibuang. Aku Ya, mau kayak pengen dia pilih dia nggak mau. Maksudku tuh nggak sayang ya, pakai make up nggak sayang. Tapi untuk proses pembersihan seringkali hitung-hitung sayang. Itu salah ya teman-teman ya. Justru kalau kita melakukan proses pembersihannya bagus, kulit kita ini nggak usah pakai banyak kosmetik, nggak usah pakai banyak make up, hasilnya kulitnya bagus. Ya, nah ini perlu kita tanamkan. Jangan pelit untuk urusan membersihkan wajah. Ya, jangan sayang keluarkan uang untuk beli produk untuk pembersihan. Karena ini proses pertama yang setiap orang harus lewati sebelum masuk ke proses-proses berikutnya. Nah, untuk membersihkan wajah, kita tahu ya meskipun kita ini sehari-hari nggak pakai make up, tapi kita tetap wajah kita kotor. Kenapa? Ibu-ibu di rumah ya biasa masak, kena asap di dapur. Di udara kita ini juga polusinya banyak. Belum lagi tubuh kita ini setiap saat selalu meluruhkan sel-sel kulit mati, ya. Tanpa kita terasa selalu ada sel kulit mati yang rontok ya, yang dilepaskan. Kenapa? Supaya kulit kita terjadi regenerasi.
Nah, untuk itu kita perlu membersihkan kulit dengan seksama. Dan caranya pilihlah produk pembersih yang sesuai, yang aman nomor satu ya untuk kulit kita. Dan yang kedua sesuai dengan jenis kulit. Proses pembersihan ini ibarat wajah kita ini ibaratkan piring ya teman-teman ya. Anda diundang makan mewah, menu kelas yang hotel bintang 5. Kalau kita makan buffet, makanannya sayur, mungkin makanannya banyak yang dagingnya bagus, wagyu dan sebagainya. Tapi piring yang Anda pakai ini piringnya kotor, maka makanan yang nutrisinya tinggi ini pun cepat basi. Ya, karena ditaruh di wadah yang kotor. Nah, kalau basi timbul pembusukan, pasti kalau makanan ya timbul segala macam ya, bau dan lain-lain. Nah, kalau ini ibaratnya di kulit, kulit kita ini kotor, kita timpa dengan berbagai macam skincare yang nutrisinya tinggi, belum lagi dipakein bedak, dipakein BB cream, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah reaksi ya. Biasanya yang paling banyak muncul jerawat. Ya, jadi jerawat ini kalau Anda memakai skincare, mulai memakai skincare, muncul jerawat. Itu bisa dua hal. Jerawat karena tidak cocok skincare-nya atau jerawat karena proses purging atau detox. Ya, ini dua hal yang perlu dibedakan. Nah, dalam hal memilih produk pembersih, teman-teman kalau membuka web Atomy, teman-teman bisa menemukan di web itu banyak sekali produk pembersih ya. Ada ini yang pertama namanya mild cleansing water. Nah, botolnya seperti ini ya. Jadi ini botol dibuka, dipompa dari atas pakai kapas. Ini adalah pembersih yang bisa langsung dipakai di wajah dengan bantuan kapas ya. Dipakai. Ini gunanya untuk membersihkan sisa-sisa make up mata bisa ya, eyeliner, maskara bisa, lipstick bisa, dengan kapas pelan-pelan. Nah, kenapa mild cleansing water ini salah satu pembersih yang saya rekomendasikan untuk pemula? Karena mild cleansing water ini formulanya sangat lembut dan aman untuk segala jenis kulit. Ya, jadi ini bisa dipakai. Sebenarnya mild cleansing water ini kalau kita nggak terlalu make upnya tebel, misalnya hanya sehari-hari malam mau tidur ngantuk banget, nggak sempet, males cuci muka, pakai mild cleansing water ini beberapa kali sampai kapasnya bersih, itu pun sudah bisa. Ya, nggak perlu sabunan lagi. Tapi kalau saya lebih suka setiap pakai mild cleansing water pun saya tetap bilas pakai foam. Rasanya muka benar-benar bersih. Ya. Nah, mild cleansing water ini satu pilihan yang bisa teman-teman pilih ya untuk produk pembersih dipakai dengan kapas. Saya jarang mendengar orang pakai mild cleansing water jadi beruntusan jerawatan ya. Ini produk yang aman, bahkan anak-anak pun bisa pakai ya, karena ini produknya itu, sorry, ini gimana ya, mundur. Bentar ya, saya mau mundurkan. Ya, jadi kalau mild cleansing water ini bentuknya seperti air ya teman-teman ya. Ini aman, ini dibuat dari ada ekstrak teh hijau dan sebagainya. Dan ini fungsinya sebagai cleanser, sekaligus bisa sebagai toner ya. Tetapi kalau teman-teman mau aman, lakukan double cleansing ya. Setelah pakai mild cleansing water, tetap dibilas dengan sabun. Ya, itu lebih bagus. Nah, kalau mau memilih foam, memilih sabun, kita juga ada. Ini ngomong dari yang paling aman dulu ya. Jadi, kalau mau yang aman, pakai ini. Ini formulanya lembut sekali. Namanya Mild Bubble Cleanser. Ya, mild bubble cleanser ini bahan-bahannya organik ya, nggak ada parfumnya. Jadi kalau orang yang suka wangi ya pakai mild bubble cleanser bilang kok baunya nggak enak ya gitu. Memang nggak ada bau, bener-bener plain. 95% bahan alami semuanya ya. Dan ini ketika dipencet sudah keluar dalam bentuk foam.
Ya, tinggal dipakai foamnya halus ya. Jadi ini sudah menggunakan bahan yang mendapat sertifikat EcoCert. Jadi ini organik ya. Disertifikasi oleh EcoCert dari Prancis. Ini langsung dipakai bisa, ini buat anak-anak pun aman ya. Ini namanya mild bubble cleanser. Untuk pemula atau mereka yang berkulit sensitif atau remaja yang beruntusan, kadang-kadang anak remaja puber mulai pengen pakai skincare, ngerawat skincare, di jidat sini biasanya mulai muncul ya anak-anak cowok khususnya ya, mulai peruntusan di sini. Coba pakaiin mild bubble cleanser. Ini banyak yang terbantu. Jadi kita tidak selalu harus pakai produk acne ya. Bisa dengan mild bubble cleanser saja, ini untuk pembersih sehari-hari. Jadi buat Bapak Ibu yang punya anak remaja, silahkan ya pakai mild cleansing water, pakai kapas, kemudian pakai mild bubble cleanser untuk cuci muka. Ini sudah banyak yang terbantu, jerawatnya hilang. Jerawat puber gitu ya, yang karena mungkin jorok dengan rambutnya di dahi dan sebagainya. Ini produk yang aman ya. Bisa untuk seluruh anggota keluarga kita. Nah, mild bubble cleanser ini produk yang membantu untuk cocok untuk mereka yang juga kadang kulitnya rasanya kaku dan kering ya, karena ini bisa membantu untuk melembabkan ya, pH-nya cenderung sedikit asam, jadi aman ya untuk kulit, nggak merusak lapisan epidermis kita, dan dia menjaga kelembapan permukaan kulit kita ya. Ini produk yang sangat ramah untuk kulit kita ya, diekstrak dari ini kelapa, makanya baunya tuh kadang orang bilang kok kayak bau minyak kelapa ya kalau lama dipakai gitu ya. Memang karena nggak ada parfumnya ya. Ini produk yang sangat lembut untuk kulit. Nah, kemudian Atomy juga punya produk pembersih yang namanya Deep Pure Cleansing Water. Sorry, ini bukan Deep Pure Cleansing Water ya, Deep Pure Cleansing Oil. Ya, ini sorry, ini salah ketik. Deep Pure Cleansing Oil ini produk yang bentuknya minyak. Seperti minyak, teman-teman, seperti baby oil, ya. Tapi ini keistimewaannya bisa disiram air langsung larut, nggak lengket. Kalau teman-teman pakai baby oil, cuci tangan pasti harus dibilas pakai sabun ya. Tapi kalau di pure cleansing oil ini bentuknya seperti minyak, tapi kalau disiram air langsung bisa larut. Ya, dan ini bagus dipakai kalau kita make upan habis pesta, make upnya tebal. Ini dipakai bersih banget ya. Kemudian juga untuk kulit yang banyak komedo, sebumnya banyak, jadi kalau dipegangin itu banyak biji-biji di dalam kulitnya tuh ya, jerawat yang susah keluar karena kelenjar minyak yang tersumbat. Nah, pakai Deep Pure Cleansing Oil ini akan membantu untuk melarutkan lemak-lemak yang ada di dalam pori-pori kita ya, tapi memang butuh proses. Jadi bersihnya kita pencet di tangan, taruh di wajah, kita massage ya, massage pelan-pelan seperti itu. Bisa dilakukan 2 kali. Nah, kalau habis pakai Deep Pure Cleansing Oil, teman-teman jangan diangkat pakai tisu, jangan pakai kapas, tapi langsung pakai air. Ya, jadi ini produknya mengandung zat yang satu bisa larut minyak dan larut air. Jadi kalau Anda habis pakai Deep Pure ini udah rata di muka, ambil air secukupnya, paling bagus pakai air hangat ya, air hangat-hangat, terus dimasas lagi, nanti tiba mukanya jadi putih. Jadi yang pertamanya minyak mengkilat gitu, kita oles, begitu kena air, kita gosok lagi, seluruh muka kita putih. Artinya minyaknya sudah mulai teremulsi. Nah, kita cuci pakai air. Kalau make upnya tebal, bisa 2 kali pakai. Setelah itu dibilas pakai foam. Cari foam yang tepat ya. Nanti saya arahkan mau pilih foam yang mana ya. Jadi ini fungsinya untuk mengangkat make up minyak-minyak dan juga membantu untuk orang yang kulitnya banyak kelenjar minyaknya, sebum. Bukan jerawat yang bernanah, tapi jerawat yang peruntus-peruntus karena banyak komedo. Ini nanti komedonya bisa pada lepas ya. Oke.
Dan aromanya juga enak ya. Ini saya juga suka pakai ini. Buat saya cocok juga. Kemudian, nah, Atomy juga punya pembersih muka yang bentuknya gel cleanser ya. Bentuknya ini sabun muka, tetapi bentuknya cair. Ya, kalau yang tadi mild bubble cleanser bentuknya foam. Kemudian ini ada lagi yang untuk membersihkan juga seperti sabun bentuknya bening. Ya, tapi kalau kita taruh air akan berbusa juga. Nah, Derma Real Sikat Gel Cleanser ini cocok dipakai oleh mereka yang kulitnya itu sensitif. Ya, jadi kalau kulit sensitif bisa pilih dua. Antara pakai mild bubble cleanser itu tidak ada aromanya atau pakai Dermasika Gel Cleanser ini formulanya aman. Nah, produk ini sudah mendapatkan juga sertifikat dari Dermates. Dermates ini badan sertifikasi yang memberi sertifikasi untuk status skincare. Dan statusnya itu excellent. Excellent artinya apa? Satu produk bisa mendapatkan status excellent bila produk itu benar-benar mendeliver apa yang dijanjikan. Ya, jadi ini produk dibuat dari ekstrak Cica Centella asiatica ya. Ini Centella asiatica itu kalau kita bilangnya daun pegagan, tanaman pegagan. Tapi bukan berarti tanaman kita ancurin buat cuci muka, enggak ya. Karena ini pasti sudah melalui proses yang begitu luar biasa ya, proses bioteknologi sehingga bisa diambil ekstrak yang bermanfaat dari tanaman Sika ya, Centella asiatica ini gunanya apa? Untuk menenangkan kulit. Jadi kalau orang-orang yang kulitnya sering sensitif, gampang gatel, atau mereka yang biasa treatment dokter, ya pakai produk-produk dokter, pengen nyari foam yang pertama dipakai masuk ke Atomy mana? Pilihannya dua, pakai mild bubble cleanser atau pakai Derma Real Sikat Gel Cleanser. Ini formulanya aman, tidak menimbulkan iritasi, tidak membuat gatelan, tidak membuat pedih atau panas ya. Bahkan kalau ada yang sering mukanya tanpa sebab sering merah-merah atau gatal, coba pakai pembersihnya pakai gel cleanser ini. Ini enak dipakai ya, aromanya segar, harum ya. Ini juga dia green formula ya, jadi ini semuanya dari herbal, sudah memiliki sertifikat Dermates dan hipoalergenik. Jadi untuk orang yang kulitnya gampang alergian ya, ini bisa dipakai produk ini. Nah, di Atomy kita ada seri Derma Real Sika ini ya. Jadi foam tadi yang gel cleanser itu dibelinya terpisah. Tetapi kalau teman-teman mau nyambung dengan skincare-nya, bisa ambil yang seri Real Sika ini ya. Ini cocok untuk mereka yang kulitnya bermasalah, khususnya yang kering banget atau biasa pakai obat dokter. Nah, jadi buat teman-teman kalau ada yang sebelumnya ini pakai obat dokter, produk-produk racikan, atau pernah melakukan laser yang sampai kulitnya tipis seperti kulit salak, kepengen coba Atomy, bingung produknya apa. Masuknya dari seri Derma Real Sika, ya dari cleansing. Tadi pakai yang cleansingnya tadi, mungkin pakai ini dulu ya, mild cleansing water dulu. Habis mild cleansing water bisa dilanjutkan dengan pemakaian gel cleanser, kemudian pakai seri skincare Derma Real Sika ya. Ini Derma Real Sika nanti ada tonernya, ada toner, ada ampul, ada krim. Ya, jadi kalau seri Real Sika ini dia bekerjanya untuk membantu kulit-kulit yang stres dan bermasalah ya, kulit yang sensitif, kulit yang butuh diperbaiki epidermisnya yang tipis, mungkin banyak melakukan abrasi, pakai produk pemutih, produk penghilang flek, akhirnya kulitnya ancur-ancuran, pakainya Derma Real Sika. Karena Derma Real Sika ini menenangkan kulit yang lagi berontak, menenangkan kulit yang stres ya.
dan membantu untuk meregenerasi sel-sel kulit baru. Jadi teman, ini produk yang aman sekali ya, dan bisa dipakai kalau semalaman kita pakai, pagi bangun juga rasanya kulitnya enak banget, lembab ya. Oke, nah di Atomy kita juga punya produk kesayangan. Ini produk yang sudah hadir sekian tahun ya, dari awal Atomy buka, dan ini produk sudah dipasarkan di 21 negara. Ya, ini produk lama tapi masih eksis sampai sekarang karena bagus. Ini namanya Evening Care Forset. Namanya Evening Care, tapi tidak harus hanya dipakai ketika sore hari, pagi dan sore ya. Ini Evening Care ini terdiri dari 4 step, 4 macam produk. Teman-teman bisa beli satu box langsung 4, atau mau beli satuan juga bisa ya. Satu box hanya 500.000. Kalau beli satuan ya rata-rata 130 ribuan ya, kecuali foam cleanser 124.000. Nah, Evening Care ini ada 4 tahap. Ya, yang pertama kita menggunakan namanya deep cleanser. Siapa yang bisa direkomendasikan pakai Evening Care? Ya, mereka-mereka yang kulitnya normal, nggak ada jerawat yang besar-besar, ini aman ya. Kulit-kulit yang memang normal, biasa, nggak bermasalah, bisa pakai Evening Care. Dan Evening Care ini bagus banget hasilnya bila dipakai dengan benar. Mengapa saya katakan bila dipakai dengan benar? Karena saya pakai Evening Care di awal-awal pakai produk ini, saya beruntusan. Ya, ternyata saya yang salah, pakainya salah. Nah, salahnya di mana nanti saya mau cerita ke teman-teman ya. Jadi, tahap pertama pemakaian Evening Care ini kita pakai terlebih dahulu yang namanya deep cleanser. Seperti namanya, deep cleanser ini bisa membersihkan, mengangkat sisa-sisa kotoran, sisa-sisa make up di wajah kita sampai dalam. Tapi cara pakainya bagaimana? Nah, ini kalau teman-teman pencet, bentuknya seperti apa ya? Krem putih seperti pasta gigi gitu ya. Oleskan dulu ke seluruh muka. Biarkan sampai lumer. Jadi nanti di muka kita nggak ada yang warnanya putih susu lagi. Tapi tunggu sampai berminyak. Jadi muka kita tunggu aja mungkin 2-3 menit gitu ya, kita oles rata, kita tunggu dulu. Jangan langsung dioles, langsung dimasak. No, itu yang saya lakukan dulu dan itu salah. Akhirnya membuat saya jerawatan. Jadi kalau mau pakai deep cleanser, biarkan dulu sampai berminyak, sampai mencair karena kena suhu tubuh kita. Jadi itu produknya mencair sehingga bisa membersihkan pori-pori kita. Baru setelah mencair kita massage pelan-pelan. Gerakannya ke atas, ya. Setelah kita massage, biasanya saya pakainya kapas, ya, pelan-pelan pakai kapas diangkat. Jangan pakai tisu karena kadang kalau kecuali Anda pilih tisu yang benar-benar lembut ya. Karena kan tisu itu banyak juga yang kasar. Nanti lama-lama kulitnya iritasi. Ya, belum lagi di produk tisu banyak produk pemutih juga ya, pakai dioksin dan sebagainya. Saya biasanya pakai kapas gitu ya. Nah, ini bisa diulang 2 kali atau sampai kapasnya bersih ya. Jadi kalau kita pakai BB cream, kita mungkin pakai cushion atau kita pakai bedak dan sebagainya. Biasanya pembersihan pertama masih kuning di kapas. Lakukan lagi. Ya. Kedua, ketiga Anda lakukan, nanti lama lebih cepat bening dibanding pertama ya. Jadi kalau bagian yang masih belum bersih, itu di bagian itu dia warnanya nanti masih putih. Beda dengan bagian yang bersih. Pasti beda ketika pakai deep cleanser, perhatikan ya. Jadi deep cleanser ini bisa diulang 2-3 kali sampai kapasnya bersih. Nah, setelah kapasnya bersih, kita cuci muka kita pakai foam cleanser. Foam cleansernya Atomy ini bagus banget dan menurut saya untuk kualitas seperti ini murah dan irit ya. Foam ini ada kandungannya ginseng, ada kandungannya teh hijau ya. Bisa membersihkan sisa make up, sejuk di kulit gitu ya, dan rasanya bersih. Nah,
foam ini teman-teman bentuknya kental. Kalau Anda membandingkan dengan sabun muka yang ada di pasaran, ada orang yang bilang gini, beli sabun mukanya Atomy mahal ya, 124.000. Saya biasa beli merek-merek apalah yang di Indomaret di mana murah. Nah, Atomy punya foam cleanser ini sangat pekat ya. Jadi ini dalam proses pembuatannya semua busa-busa, semua foam itu dibuang. Jadi benar-benar compact produknya. Kalau Anda mau pakai sebagai pembersih, ini harus ambil sedikit, mungkin sebutir jagung gitu ya, dikosok sampai busanya melimpah. Yang kita butuhkan itu busanya. Jadi mukanya kita habis pakai deep cleanser, sudah dibersihin, kapasnya sudah bersih, ambil air, dibasahin wajahnya ya. Kemudian foam ini dibuat sampai berbusa, ditempel di muka, tunggu dulu sebentar. Jangan langsung tempel, langsung gosok. Tunggu dulu biar dia mengangkat sisa-sisa deep cleanser, sisa-sisa minyak yang ada di kulit kita. Nah, kalau kita buru-buru juga bisa membuat hasil pembersihannya tidak maksimal, akibatnya jerawatan. Ya, nah jadi kalau jerawatan, koreksi dulu. Cara pakai skincare-nya sudah benar atau belum. Nah, foam cleanser ini, teman-teman bisa juga beli alat seperti ini. Ya, ini namanya foam maker. Beli di Shopee murah, mungkin 10.000 harganya. Saya suka pakai ini. Kenapa? Karena alat ini bisa dipakai untuk ngocok foamnya, sehingga foamnya benar-benar bisa busanya banyak dan kaku. Seperti putih telur. Ya, nanti ditempel di muka begini, itu dia bisa membersihkan kotoran sampai dalam ya, karena ikatan rantai peptidanya itu apa ya, bisa putus gitu, jadi bisa busanya banyak. Ini saya kasih contoh ya teman-teman ya. Jadi ini seperti ini alatnya. Nah, ada alat pengocok di dalamnya. Ini saya udah tuang air sedikit. Kemudian tuangkan foam cleanser sedikit saja ya. Nih. Saya cuman pakai foamnya sekian, sedikit ya. Segini. Kelihatan ya? Sedikit ya. Nih. Ini ada air sedikit di dalam sini. Ini masukkan, kita kocok. Seperti buat putih telur. Ya, ini dikocok terus. Nanti kita bisa dapatkan foamnya benar-benar banyak. Dan foamnya dituang pun tidak jatuh. Ya. Jadi kita dengan memakai ini, kita irit banget ya. Ini itu bisa nanti ditaruh di kamar mandi. Suami, anak-anak mau cuci muka bisa dipakai bareng-bareng. Ya, atau buat sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Tapi foamnya itu benar-benar bisa tegak nih. Ya, foamnya diambil pun tidak jatuh. Nah, kalau kita bisa membuat foam yang seperti ini, kita untuk membersihkan wajah, nanti teman-teman bandingin rasanya. Habis cuci muka, itu mukanya warnanya aja jadi bersih, lebih putih ya, dibanding kalau kita cuci pakai tangan biasa begini. Ya, jadi namanya skincare, kita harus lakukan rutin dan telaten. Luangkan waktu, investasi Anda waktu untuk melakukan rutinitas perawatan kulit itu nggak akan rugi. Nanti kalau tua, kita bisa ngelihat hasilnya yang rajin merawat dan yang enggak ya. Jadi pemakaian foam ini sangat penting. Bu, ke-mute, Bu. Ibu ke-mute. Oke, sampai di mana tadi? Sampai rutin, Bu. Oh, rutin ya. Oke, jadi skincare itu namanya skincare, kita harus lakukannya rutin. Jangan males teman-teman. Karena nanti kita lihat hasilnya ya, orang yang biasa merawat, membersihkan muka sama yang tidak. Ya, karena kalau kita hanya fokusnya make up, itu seperti pakai topeng. Make upnya dibersihkan ya kulitnya kembali apa adanya. Tapi kalau rajin merawat pakai skincare, itu tanpa make up pun bagus ya, karena kita targetnya itu no make up, nggak pakai make up tapi seperti orang pakai make up. Jadi pakai make up tipis pun mukanya kelihatan segar. Ya, jadi
Foam itu juga tahap yang penting, maksudnya sabun muka itu tahap yang penting. Jangan dihindari. Dan kadang-kadang ada yang bilang, ah sayang saya mau beli produk sono, foam itu dipakai dibilas air buang. Lebih baik jangan berhemat deh untuk urusan begini. Yang dihemat makanan-makanan snack junk food itu dihemat bisa untuk beli perawatan muka ya, sabun mukanya Atomy ini bagus. Nah, evening care ini ada tahap yang ketiga, namanya peeling gel. Ya, peeling gelnya Atomy ini istimewa teman-teman ya. Bentuknya seperti gel bening. Oh. Bentar ya saya. Oke, ini ya, ini tadi sorry. Ini ada filenya. Jadi ini tadi deep cleanser ya yang pertama. Deep cleanser tadi untuk membersihkan kotoran di wajah ya, membuat kulit wajah kita lebih terang. Jadi ini ada ekstrak green tea, ada ekstrak wortel juga ya. Kemudian tadi udah sampai foam. Nah, ini foam ya. Jadi foam cleanser tadi fungsinya untuk membersihkan make up, membuat kulit kita bening, bersih banget kalau pakai foam ya. Dan kulitnya itu rasanya apa ya, kadar airnya itu keisi kembali gitu, karena ini ada ekstrak dari Pelinus linteus ya, yang gunanya juga untuk mencerahkan wajah kita. Nah, peeling gel. Peeling gel ini juga satu hal yang perlu kita lakukan. Mungkin tidak harus tiap hari, tetapi minimal seminggu sekali atau 2 kali kita lakukan. Kenapa? Karena kulit kita ini tiap saat itu memproduksi sel-sel kulit mati. Nah, sel kulit mati ini kalau nggak kita angkat, sebenarnya ini ada satu kayak binat atau serangga kecil gitu ya, demodek namanya ya, yang suka memakan sel kulit mati di kulit kita. Makanya kadang-kadang kulit kita tuh kadang kerasa ada ngegremet gitu ya. Nah, ini perlu sekali untuk dibersihkan. Nah, pakai peeling gel ini membantu mengangkat sel-sel kulit mati kita dan membantu merangsang pembentukan sel kulit yang baru. Kehebatan peeling gelnya Atomy ini, tidak ada scrubnya. Jadi bentuknya bening, lembut, dioles di kulit, nggak ada scrub. Tapi nanti teman-teman biarkan tunggu dulu sekitar 2 menitan. Lebih baik menunggunya jangan di kamar mandi, karena kamar mandi ini lembab. Tapi menunggunya di luar atau kalau kena AC itu bagus ya. Tunggu aja di luar sebentar, nanti mulai kita gosok. Nah, waktu menggosok itu kondisinya jangan tunggu sampai peeling gelnya kering. Tapi peeling gelnya masih lembab, tetapi sudah bisa menggigit sel-sel kulit mati. Jadi sekitar 2 menitan teman-teman bisa coba digosok yang di sekitar telinga sini. Kalau di sekitar telinga ini sudah mulai kerasa ada seperti sel-sel kulit mati yang lepas ya, putih-putih daki gitu ya, keluar dakinya mulai lepas, mulai lanjutkan menggosok. Pelan-pelan seluruh muka. Bagian bawah mata dihindari ya. Daerah bawah mata ini sensitif. Kalau sering digosok nanti cepat kantong mata dan matanya cepat berkerut. Jadi proses melakukan peeling ini juga membantu untuk membuat kulit Anda lebih cerah bercahaya, lebih bersih. Ya, juga ini untuk membantu untuk mengatur kadar minyak di kulit sebagai sebum kontrol kita. Ya, jadi ini hasilnya nanti kulit kita lebih halus ya, karena sel kulit matinya diangkat. Dan ketika Anda menggunakan skincare, skincare-nya lebih gampang meresap karena sel kulit matinya ini sudah diangkat ya. Kalau kita mau hasil skincare yang bagus, peeling ini salah satu bagian yang perlu kita lakukan. Nggak perlu sering-sering, tapi minimal 2 kali seminggu kita lakukan. Nanti lihat hasilnya ya, bedanya kelihatan bedanya. Jadi ini peeling gel. Nah, peeling gel ini tips ya buat teman-teman yang ingin mengenalkan produk ke orang lain atau pengen prospek. Ini istilahnya pengen prospek teman di mall atau di mana-mana ya, di luaran lah. Kadang-kadang sekarang sulit kita melakukan facial gitu ya. Masa pandemi begini sulit. Bawa peeling gel. Saya dulu kalau prospek di mall, bawaan saya 1 peeling gel.
gampang lakuinnya ya. Anda demo di tangan. Jadi satu tangan dikasih peeling gel sedikit diratakan. Yang satunya biarin, tangan satunya nggak usah. Nanti tunggu kira-kira 2 menitan. Tangan ini kita gosok pakai peeling gel. Nanti dagingnya semua pada lepas. Meskipun orangnya mandi sehari 2-3 kali, tapi kalau nggak pernah pakai peeling, begitu digosok peeling gel, akan lepas seluruh ini sel-sel kulit matinya. Nah, sesudah itu Anda bisa lap pakai tisu basah misalnya gitu ya. Tangan kiri dan kanan disampingin, disebelahin. Lihat beda warnanya. Ini sudah cara pasti teman Anda akan bergabung. Pasti teman Anda akan coba beli skincare. Ya, saya sudah melakukan ini ke banyak orang. Demo dengan peeling gel ini membantu. Setidaknya melihat bahwa peeling gelnya Atomy itu meskipun tidak ada scrubnya, ternyata bisa mengangkat sel kulit mati, membuat kulitnya lebih cerah. Nah, ini cuma sebulatan tangan. Kalau sewajah seperti apa? Ya, jadi peeling gel ini juga bagus. Murah teman-teman ya, ini harganya cuma 130.000. Dipakai lama banget nggak habis-habis. Saya kadang 3 bulan lebih ya nggak habis peeling gel ini. Awet ya, jadi skincare Atomy ini nggak mahal karena memang kemasannya isinya banyak ya. Jadi kita beli harga 130 bisa dipakai untuk waktu yang cukup lama ya. Nah, ada lagi yang namanya peel off mask. Ya, peel off mask ini bagian dari evening care juga. Tahap yang keempat ini adalah masker. Ya, peel off mask ini bentuknya seperti odol, putih. Kalau dipakai di kulit, jadi kalau Anda pakai di wajah, begitu pakai langsung diratakan, buat seperti topeng. Mata dilewati, mulut dilewati ya. Biarkan saja. Mungkin 30 menitan begitu, kalau mau langsung lepas bisa ya 30 menit kering, nanti dikelotok dari bawah ke atas. Nah, peel off mask ini gunanya untuk membersihkan pori-pori dan juga untuk mengecilkan pori-pori Anda. Kalau yang pori-porinya besar, rajin pakai masker. Kalau yang banyak bekas jerawat, rajin pakai masker. Ya, kalau yang ada jerawat bengkak-bengkak dan merah-merah juga, rajin pakai masker. Masker ini wajib dipakai ya. Boleh tiap hari dipakai, no problem. Atau mau selang-seling, peel off mask, selingin dengan masker yang kertas, tapi sayang sekarang lagi kosong ya, nanti akan ada produk baru yang masuk dari Korea. Nah, bisa genta-genti. Tapi kalau orang Korea, masker ini bagian dari daily rutin mereka. Kenapa? Karena ternyata pemakaian masker ini membuat kulit lebih bersinar, lebih kencang dan bagus ya. Dan peel off mask ini enak, maskernya nggak harus tiduran, bisa sambil jalan-jalan pun bisa ya. Ini beda dengan masker yang zaman dulu kita dikasih tahu kalau maskeran harus tiduran. Nah, ini peel off mask masih bisa ngomong, masih bisa jalan-jalan. Ya, jadi peel off mask ini dia ada kandungannya batu amethyst ya, ada batu jade untuk mengaktifkan sirkulasi darah di kulit kita, menghaluskan kulit dan membuat kulitnya lebih cerah, lebih glowing ya, mengecilkan pori-pori. Nah, juga untuk yang ada jerawat, ini juga peel off mask ini punya fungsi untuk anti peradangan. Ya, yang lagi beruntusan sering maskeran. Peel off mask ini bisa dipakai peel off mask langsung, bisa dicampur spirulina. Bisa ya, ada yang bereksperimen ya dicampur teh hijau, dicampur kopi dan sebagainya ya. Dicampur spirulina bisa ya. Untuk yang ada jerawat, peel off mask ini mungkin dibukain aja kapsul spirulina sepertiga kapsul, nggak usah dicampur air ya, langsung dicampurkan di peel off masknya untuk maskeran. Ini membantu mengatasi jerawat. Nah, kalau Anda pakai peel off mask, bisa setelah pakai peeling gel, kering pakai peel off mask. Atau peel off mask ini juga bisa dipakai setelah kita pakai skincare malam hari. Jadi kalau mau dipakai setelah skincare malam hari, peel off mask ini gunanya seperti untuk membantu penyerapan dari skincare kita ya. Ibaratnya kita masak ayam, bumbunya biar meresap, pancinya kita tutup.
Ya, itu untuk apa? Untuk membuat ayam ungkep, kalau orang Jawa bilang ya untuk mengungkep bumbu. Nah, sama kita mau mengungkep skincare di muka kita. Itu kita bisa ya. Jadi habis cuci muka, kita sudah pakai ya deep cleanser, cuci muka, pakai peeling gel, kita langsung pakai toner. Ya, kita udah pakai toner, pakai esen atau pakai ampul, biarkan kering menyerap, terus kita timpa peel off mask. Itu juga bisa. Ya, nanti skincare-nya lebih menyerap. Nah, tengah malam kita pakai, mungkin tengah malam kan nggak nyaman kadang ya, kita lepas aja. Saya sering gitu, tengah malam saya lepas ya. Jadi pagi bangun mukanya halus ya karena skincare-nya menyerap. Itu bisa dilakukan. Atau kalau teman-teman nggak mau ngagetin teman tidurnya ya pakainya sebelumnya ya. Ini pemakaian masker ini sangat membantu untuk mengoptimalkan hasil skincare dengan lebih baik. Ya, ini penting. Nah, oke, itu tadi mengenai perawatan dasar ya. Jadi tadi perawatan dasar itu adalah proses pembersihan, terdiri dari deep cleanser, dari sabun muka, teman-teman pilih sabun yang cocok, kemudian kita perlu melakukan peeling wajah, kita juga perlu rajin melakukan masker. Itu baru tahap awal ya teman-teman, mempersiapkan kulit untuk kulit kita diberi nutrisi, untuk kulit kita diberi perawatan yang sesuai. Nah, tahap kedua adalah memilih skincare mana yang cocok buat kulit kita. Nah, memilih skincare ini juga ada seninya ya. Kita harus kenali dulu wajah kita. Tidak berarti kalau si A cocok pakai skincare ini, kita langsung pakai itu tepat ya. Kita harus kenali wajah kita dulu. Tapi yang penting dari kalau teman-teman mau mulai pakai skincare, yang penting dipakai itu nomor satu skincare itu adalah toner. Ya, jangan skip toner. Banyak orang yang bilang tonernya mau pakai merek lain atau minyak buat yang lain. Pakailah toner. Tonernya Atomi itu udah jelas kualitasnya ya. Nah, nanti kita tinggal pilih mau toner yang mana. Yang pertama, kita punya produk namanya Hydra. Hydra Brightening Care Set. Jadi kalau skincare Hydra itu hanya terdiri dari dua macam produk. Hydra kapsul dan Hydra cream. Ya, Hydra kapsul ini, kapsul esen ini adalah gabungan 2-in-1. Toner plus esen sudah ada di dalam satu produk. Ini produknya bening agak kental, ada titik-titik putih-putih seperti pasir. Itu adalah esennya. Ketika dipakai, nanti esennya itu akan pecah dan itu menyerap di kulit. Nah, ini produk sangat, menurut saya sangat ringan ya Hydra ini. Ini cocok untuk mereka yang kulit kering, bisa ya. Cocok untuk orang yang kepengen skincare yang water based. Ya, ini produknya larut air dan kalau kita sehari-hari misalnya banyak aktivitas di luaran ya yang tidak pakai AC dan sebagainya mudah berkeringat. Nah, ini Hydra bisa. Atau anak-anak remaja kita yang ingin mulai memakai skincare untuk pemula bisa dengan Hydra. Ya, ini formulanya ringan sekali. Jadi ada dua tahap. Pertama pemakaian toner, ini pemakaian kapsul esen dan pemakaian Hydra cream. Ini fungsinya juga untuk mencerahkan kulit ya. Ini biasanya banyakan sih cocok ya karena ini produknya sangat ringan sekali. Nah, kemudian kita ada juga produk yang untuk kulit yang berjerawat ya namanya Acne Care Expert ya, Acne Expert. Acne Expert ini terdiri dari 4 tahap ya. Jadi oke, ya nanti next slide saya tunjukkan tahapnya. Jadi tahap pertamanya adalah tahap pembersihan ya. Di dalam Acne Expert ini ada Acne Foam. Sudah ada sabun muka khusus untuk kulit berjerawat. Karena itu ada treatment untuk membantu anti peradangan ya, untuk menenangkan kulit. Kemudian
Di dalam acne expert ini ada yang ini yang kedua, ini yang botol kecil ini namanya acne spot solution. Ini untuk membantu mengeringkan jerawat ya atau mengeluarkan isinya jerawat. Kemudian ada juga toner. Ya, toner ini perlu kalau mau pakai toner acne ini dikocok dulu karena itu ada seperti tepung warnanya pink gitu ya. Ini gunanya juga untuk anti peradangan ya, untuk membantu menenangkan kulit kita. Nah, di dalam acne ini juga ada yang namanya acne serum. Serum untuk memperbaiki kondisi jerawat yang ada. Oke, saya ulang. Sorry. Mundur gimana? Ya. Nah, teman-teman, kalau memakai seri acne, ini banyak orang yang komplain pakai acne mukanya langsung merah. Nah, ya. Jadi begini, kalau sebelumnya biasa pakai perawatan jerawat yang dokter, yang harus dihindari itu yang tetesan. Acne solution ini seringkali ketika pakai di awal-awal kalau kulitnya biasa treatment produk dokter, merah dan meradang. Ya, bukannya ini jelek, tapi kulitnya nggak siap. Jadi kalau sebelumnya biasa pakai obat dokter, yang acne solutionnya ini ditahan dulu. Pakainya acne serum aja. Jadi sabun mukanya jerawat dipakai, kemudian tonernya dikocok dulu, taruh di tangan, pakaiin toner, bagian jerawat-jerawatnya saja dioles acne serum. Itu dulu. Ya, sampai kulitnya sudah mulai menyesuaikan nanti bagian yang ada jerawatnya yang terpisah itu bisa ditotoli pakai acne solution. Tipis-tipis saja. Karena itu ya kalau pas kena jerawat itu rasanya enak ya, celekit-celekit gitu ya. Tapi kalau muka nggak ada jerawatnya nggak kerasa. Ini tuh memang yang acne solution itu menurut saya bagus. Kalau saya ada jerawat saya kasih itu cepet keluar isinya atau cepet kempes. Tapi rasanya nggak nyaman. Nah kalau yang jerawatnya banyak pakai ini banyak. Aduh, ini benar-benar kiri kanan bisa kerasa sakit. Karena anak saya juga ngalami, anaknya Foni juga ngalami ya. Dipakai di wajah itu rasanya agak panas kalau kebanyakan. Jadi, ya anaknya Ibu Foni ini, leader Foni ini ngalami banget ya, tapi hasilnya luar biasa ya pakai acne seri ini. Jadi ini seri acne ini untuk mengatasi jerawat sangat bagus. Asal pakainya tepat dan teman-teman sabar dengan prosesnya. Anaknya Nindya juga ngalami ya, bagus. Tapi biasanya untuk menuju bagus itu jelek dulu. Nah banyak orang yang nggak tahan ketika melihat tambah parah. Sepertinya tambah parah. Kok merah, kok malah tambah keluar? Ya itu karena ada sesuatu di bawah kulit kita dibersihkan. Kita harus bersabar ya. Dan bisa kalau menghadapi kasus jerawat, kita tidak bisa hanya mengandalkan dari luar. Perlu dibantu dari dalam dengan suplemen ya, bisa dibantu dengan probiotik, vitamin C, hemohim ya, bisa dibantu seperti itu atau dengan pomegranate itu membantu juga untuk menenangkan kulit, memperbaiki tekstur kulit dengan lebih bagus. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, sabar. Nggak bisa pakai seminggu mau langsung hasil instan. Nggak bisa. Ya, ini semua akan diperbaiki pelan-pelan dari dalam. Nanti kalau jerawatnya sudah membaik, tidak selamanya harus pakai skincare yang sama. Bisa pakai skincare yang lain ya, mungkin bisa pakai Derma Real Cica, bisa. Itu Derma Real Cica kan cocok ya untuk kulit-kulit yang sensitif seperti itu. Atau mau pakai ke Hydra juga bisa. Ya, jadi pemakaian acne ini biasanya nggak selamanya dipakai sampai jerawatnya baik, nanti kita bisa beralih ke yang lain. Nah, di dalam acne care ini ada serum jerawat ini yang bentuknya panjang seperti odol nih, tinggi ini ya, yang kiri ini. Ini bisa dipakai untuk orang yang kulitnya mudah berjerawat. Ini bisa dipakai digabung dengan seri skincare yang lain. Saya pun sampai sekarang masih sering pakai itu. Karena saya rawan jerawat di bawah. Ya, jadi saya meskipun pakai absolut, kalau ada kerasa ada jerawat muncul, saya pakaiin serum itu terus saya totolin
yang acne solution, yang spot solution saya masih pakai, ya. Dan spot solution ini juga bisa dikombinasikan dengan skincare yang lain ya, karena ini kan mengandung ekstrak dari jeruk ya, dari jeruk yunsui. Jadi ini gunanya seperti vitamin C juga untuk kulit. Biasanya saya kalau pakai toner, saya kasih 1 tetes, bukan 1 pipet ya, 1 tetes, sedikit saja, saya campur di tonernya Absolut. Saya pakai seluruh wajah. Nah, nanti kalau ada jerawat 1-2 yang masih ada, setelah saya oles serum, saya oles dengan acne solution ini. Jerawatnya cepat kempes juga. Ya, oke. Nah, di Atomy kita juga kenal yang namanya Absolute Set. Apa ini kondisi kulit seperti apa yang cocok Absolute? Ya, Absolute ini buat mereka biasanya yang usianya sudah 40-an ke atas ya. Nah, yang kepengen kulitnya seperti kulit orang Korea, glowing. Seperti apa ya, glowing, cerah gitu ya. Karena Absolute ini bekerjanya sebagai de-aging. Jadi kalau skincare rata-rata itu bekerjanya anti-aging. Anti-aging itu artinya apa? Menghambat proses penuaan. Ya, jadi untuk tidak mempercepat proses penuaan. Tapi kalau seri Absolut itu dia memutar mundur usia sel kulit kita. Jadi memperbaiki misalnya tekstur kulitnya sudah mulai ada kerutan, kulitnya kusam, kulitnya kering atau flek. Ini dengan pemakaian Absolut secara rutin akan ada perubahan lebih baik lagi. Ya, yang saya rasakan dengan kulit saya lebih kenyal ya, lebih baguslah dibanding yang dulu-dulu. Ya, mungkin meskipun sekarang pun belum sempurna, tapi saya merasakan ada perubahan dengan pemakaian skincare ini. Dan kalau teman-teman mau pakai Absolut, ini kan ada Absolut itu ada berapa macam ya? 1, 2, 3, 4, ada 6 macam. Ada toner, ampul, serum, eye cream, lotion, dan nutrition. 6 macam. Kalau mulai pakai pertama, jangan 6-6-nya dipakai semua. Nanti bisa percing, keluar jerawat. Ya, ini jadi problem. Nah, ketika kita sudah terbiasa, jadi kalau mau pakai skincare Absolut, mulainya dari mana? Ya, kita biasakan dulu dengan pakai evening care. Misalnya pakai evening care, boleh. Atau sabun mukanya kita pilih gel cleanser, oke. Setelah proses pembersihan kita sudah rutin, kulit kita sudah terasa kenyal. Nah, ketika mau pakai Absolut, mulailah dengan tonernya dulu. Jadi misalnya minggu pertama kita hanya pakai toner dan ampul. Bisa seperti itu ya. Setelah itu kita tambahkan toner, ampul, dan lotion. Ya, sesudahnya kita baru tambahkan yang lain bertahap. Jangan semuanya langsung dipakai supaya kita bisa melihat bagaimana kulit kita menerima skincare tersebut. Nah, nantinya kalau sudah rutin pakai enak. Di awal-awal banyak orang yang bilang pakai Absolut itu berminyak kesannya. Ya. Kalau kita bilang masih berminyak, itu artinya penyerapan ke kulit kita masih kurang bagus. Ya, kita perlu tingkatkan lebih rajin pakai evening care. Kalau kita rutin pakai evening care, penyerapannya Absolut itu bagus di kulit. Absolut itu nggak membuat kulit berminyak kalau yang sudah rutin pakai. Tapi pemula banyak yang bilang, aduh sepertinya berminyak, nggak pede. Ini ya orang Indonesia nggak suka kesan kulit yang basah. Nah kalau seperti itu ya pelan-pelan pakainya. Evening care-nya rajin, maskerannya lebih rajin. Supaya bisa diserap dengan baik oleh kulit. Ya, jadi pemakaian Absolut pun perlu bertahap. Tapi memang pakai Absolut hasilnya pasti bagus. Rata-rata yang kalau di Korea banyak kan pakai ya. Tapi ini tidak wajib buat teman-teman di sini karena iklim kita juga beda. Jadi sesuaikan dengan kondisi kulit Anda. Ya, bertahap pakainya. Nah, itu tadi tahapan skincare. Oh, ada satu lagi slide yang saya lupa masukkan yaitu The Fame. Kita ada juga skincare The Fame. The Fame ini untuk kulit yang normal ya, mungkin untuk usia 20-40 tahunan, pakai The Fame itu oke. The Fame itu pun sudah bagus dan murah banget. The Fame itu satu set 1,5 juta ya. Kalau kita lihat kualitasnya dan komposisinya,
saya merasa Atomy itu rasanya subsidinya sangat banyak untuk The Vape. The Vape itu pun sudah bagus ya. Jadi kalau teman-teman misalnya dari start pakai nggak harus langsung masuk ke Absolut. Bisa bertahap. Mungkin dimulai ya dengan Hydra dulu atau dengan The Vape dulu juga bisa ya. Kalau nggak mau Hydra langsung masuk The Vape oke. Tapi kalau mau masuk The Vape pun tetap tahapannya toner dulu ya. Mungkin toner dengan lotion. Nanti tengahnya disisipin SN. Ya nanti ditambahin lagi eye cream dan nutrisi. Seperti itu. Tapi toner jangan di skip. Toner sangat penting. Ya, nah itu tadi tahapan skincare. Kemudian kita ingin juga satu rangkaian produk yang bisa membuat penampilan kita lebih bagus atau juga fungsinya untuk melindungi kulit kita juga. Nah, kita bisa pakai yang namanya Healthy Glow Base. Ya, Healthy Glow Base ini keren ya teman-teman ya. Dibuatnya dari tepung mutiara, pearl powder. Hasilnya kalau pakai Healthy Glow Base kulitnya glowing, glowing sehat ya. Jadi Healthy Glow Base ini dipakai sebagai primer, sebagai alas foundation kita bisa. Selain itu juga hasilnya membuat kulit mengurangi kerutan dan sebagainya ya. Dan satu hal yang nggak boleh lupa tiap hari kita wajib pakai apa teman-teman? Sunscreen. Meskipun di dalam rumah, nggak pergi-pergi, sunscreen ini wajib. Nah, ini orang Indonesia juga seringkali males pakai sunscreen karena mungkin di luaran produk-produk sunscreen itu kalau dipakai rasanya lengket dan gerah panas. Tapi Atomy punya sunscreen ini enak banget ya. Nah, sunscreen ada bermacam-macam ya teman-teman yang sudah ada di web Indonesia. Ini yang kanan ini ada dua macam sunscreen ya, yang tutupnya silver. Ini sunscreen dengan SPF 50, PA-nya 3+, plus. Ada dua warna. Warnanya putih dan warnanya beige, warna kulit. Yang warna putih ini bukan berarti kalau dipakai di wajah langsung mukanya putih seperti pakai masker, bukan. Nanti juga akan larut. Tapi kalau yang beige ini bisa sedikit memberikan rona warna kulit. Biasanya yang perempuan sukanya yang beige ya, yang cowok-cowok suka yang putih. Ini bisa dipakai untuk anak-anak remaja kita. Atau kalau yang kulitnya cenderung mudah berjerawat dan berminyak, sunscreen-nya pilih yang ini saja. Ya, ini sunscreen-nya oke untuk orang yang kulitnya cenderung mudah berjerawat dan berminyak. Harganya murah ya teman-teman, ini cuma 125.000. Saya pun pakai ini sudah cocok, enak ya. Tapi kalau teman-teman kepengen yang lebih bagus lagi, ya ini yang bawah namanya Absolute Essence Sun. Nah, Absolute Essence Sun ini tutupnya warnanya rose gold, tutup botolnya. Ini harganya 165.000. Ini bedanya apa? Bedanya dengan yang warna silver, kalau yang Absolute Essence Sun ini, dia ada tambahannya esen. Jadi teksturnya lebih lembut. Warnanya beige, warna kulit. Dan PA-nya 4+. Jadi kalau kita melihat sunscreen, yang diperhatikan itu dua faktor. SPF dan PA. SPF itu melindungi kulit kita terhadap radiasi UVB. Ya, B itu burning, gampang ingetnya gitu ya. Jadi melindungi kulit dari sengatan sinar matahari supaya kulitnya nggak gosong, nggak gelap warnanya ya. Tapi selain SPF ada yang namanya PA. Ya, PA itu melindungi kulit dari radiasi UVA. UVA itu yang berdampak kepada proses aging atau penuaan ya. Jadi gampangnya gitu ya, kalau PA itu A aging ya. SPF itu UVB, B itu burning. Nah, jadi kalau yang PA-nya tinggi, yang anti aging-nya tinggi, itu mencegah penuaan supaya kulitnya nggak keriput, nggak kerut ya. Itu pakai yang PA-nya tinggi. Nah, kalau yang tutupnya rose gold ini PA-nya tinggi, PA-nya 4. Ini murah ya teman-teman, cuma 165.000, kualitasnya bagus banget. Dan skincare-nya Atomy ini enaknya dipakai di kulit, kulitnya nggak kerasa lengket dan nggak panas di kulit ya. Ada produk-produk skincare kalau dipakai itu rasanya kulitnya apa ya, gerah gitu, panas di kulit. Ini skincare-nya Atomy enak.
dan melindungi kulit dari sengatan sinar matahari itu beneran ya, nggak meskipun kita ada outdoor activity, tapi kulit kita nggak mudah terbakar. Nah, kita punya juga yang namanya sunstick. Ini seperti deodoran ya, warnanya kuning. Ini sudah ada di Indonesia. Sunstick ini SPF 50, PA-nya juga 4. Nah, sunstick ini dipakai bila teman-teman misalnya ini pagi pakai make up-an udah rapi, siang-siang mau keluar rumah. Kalau kita pakai krim lagi kan riasan mukanya hancur ya, pulang lagi. Nah, tinggal dioles pakai sunstick. Sunstick ini tidak merusak make up kita, nggak merusak bedak kita. Dia hanya melapis permukaan kulit luar kita. Jadi pakainya seperti kita pakai deodoran aja, dioles di wajah. Ya, bisa pakai sunstick atau kalau mau berenang bisa dipakai juga ya. Seperti itu. Jadi urutannya biasanya kita habis pakai skincare, kita pakai pakai sunblock dulu, sunscreen dulu, kemudian kita pakai healthy glow base. Ya, nah, kalau mau pakai BB cream, boleh pakai BB cream. Tapi kalau siang hari keluar, apalagi cuacanya panas seperti ini, teman-teman baiknya ditimpa sunstick supaya fleknya nggak muncul. Ya, kulitnya terjaga dengan baik. Oke, jadi sharing saya malam ini sampai di sini ya tentang pengenalan produk. Saya